Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Alfrianti Suhapit dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan replikasi. Pengertian replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain. Sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Ada 6 replikasi diperlukan dalam sistem terdistribusi, yaitu 1. Mengcopy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi. 2. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. 3. Mendistribusikan perubahan data ke server lain. 4. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi. 5. Membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. 6. Membangun aplikasi web, pengguna dapat melihat volume data yang besar. Tujuan replikasi. 3 tujuan utama dilakukannya proses replikasi adalah 1. Performance increments, 2. Increased availability, 3. Fault tolerance. Kegunaan replikasi adalah bila suatu database 1 mengalami kerusakan, maka secara otomatis semua data yang telah disimpan pada database dapat dilihat kembali di database lain. Model sistem dan peran komunikasi kelompok. Data di sistem kami terdiri dari kumpulan item yang akan kami sebut objek, tetapi setiap objek logis tersebut diimplementasikan oleh kumpulan salinan fisik yang disebut replika. Model sistem. Gambar model arsitektur dasar untuk pengolahan data yang direplikasi. Misalnya, dalam sistem transasional, manajer replika mungkin secara kolektif setuju untuk membatalkan atau melakukan transaksi pada tahap ini. Model sistem dan peran komunikasi kelompok. Data di sistem kami terdiri dari kumpulan item yang akan kami disebut objek. Setiap objek logis tersebut diimplementasikan oleh kumpulan salinan fisik yang disebut replika. Model sistem. Gambar model arsitektur dasar untuk pengolahan data yang direplikasi. Misalnya, replika objek yang berbeda dapat dipertahankan oleh set manager replika yang berbeda. Setiap permintaan pertama-tama ditangani oleh komponen yang disebut ujung depan atau front end. Multicast permintaan ke manajer replika. Peran komunikasi kelompok. Gambar komunikasi kelompok lihat sinkron. Kedua gambar di atas juga tidak dapat menyampaikan pesan dan tampilan baru dalam urutan yang berlawanan. Layanan toleransi kesalahan adalah layanan yang didasarkan pada replikasi benar jika terus merespon meskipun terjadi kegagalan, dan jika klien tidak dapat membedakan antara layanan yang mereka peroleh dari implementasi dengan data yang direplikasi dua layanan yang disediakan oleh satu manajer replikasi yang benar. Replikasi pasif atau cadangan utama. Gambar model pasif atau cadangan primer untuk toleransi kesalahan, yaitu primer mengkomunikasikan status yang diperbarui dari proses daripada spesifikasi operasi itu sendiri. Replikasi aktif. Gambar replikasi aktif, yaitu dalam sistem sinkron dengan jam kira-kira tersinkronisasi. Urutan total di mana manajer replikasi memproses permintaan dapat didasarkan pada urutan fisik, stempel waktu yang disediakan front end dengan permintaan mereka. Studi kasus layanan yang sangat tersedia, arsitektur gosip, Bayu dan Koda. Gambar query dan perbarui operasi dalam layanan gosip. Misalnya, sistem harus menyediakan tingkat layanan yang dapat diterima menggunakan set minimal manajer replika yang terhubung ke klien. Itu harus minimalkan beberapa lama klien terikat, sementara manajer replika mengkoordinasi aktivitas mereka. Arsitektur gosip. Gambar bagian depan menyebarkan cap waktu mereka setiap kali klien berkomunikasi secara langsung. Misalnya, versi data yang direplikasi yang telah diamati oleh klien, karena komunikasi klien ke klien juga dapat menyebabkan hubungan kuasal antara operasi yang diterapkan pada layanan.
Gambar manajer replika gosip menunjukkan komponen status utamanya, yaitu untuk mencegah pembaruan diterapkan 2 kali tabel operasi yang dieksekusi disimpan berisi mengenai unik yang disediakan front-end, view dan pendekatan transformasi operasional. Gambar pembaruan yang berkomitmen dan tentatif di Bayu. Sistem Bayu menyediakan replikasi data untuk ketersediaan tinggi dengan jaminan yang lebih lemah. Prosedur penggabungan mungkin gagal menemukan perubahan operasi yang sesuai. Dalam hal ini, sistem menunjukkan kesalahan. Transaksi dengan data yang direplikasi adalah mempertimbangkan sistem di mana klien meminta operasi tunggal pada satu waktu yang dikumpul objek yang direplikasi. Arsitektur untuk transaksi yang direplikasi. Gambar transaksi pada data yang direplikasi, misalnya, replikasi harus menentukan setiap permintaan pembaruan ke semua manajer replika yang diperlukan dalam transaksi dan sebelum melakukan pendekatan yang diinginkan. Replikasi salinan yang tersedia. Gambar salinan yang tersedia. Ketika transaksi yang berbeda, pengamatan kegagalan bertentangan. Sebaliknya, pembacaan oleh satu transaksi dan penelitian oleh transaksi lainnya tidak selalu mempengaruhi salinan objek yang sama. Partisipasi jaringan. Gambar partisipasi jaringan, contohnya dari pendekatan ini adalah varian dari algoritma salinan yang tersedia di mana pembaruan diperbolehkan dalam partisipasi, salinan yang tersedia dengan validasi. Salinan yang tersedia diterapkan dalam setiap partisi. Pendekatan optimis ini mempertahankan tingkat ketersediaan normal untuk operasi baca bahkan selama partisi. Setiap partisi menyimpan log objek yang dipengaruhi oleh operasi baca dan tulis transaksi. Metode konsensus quorum. Baik, saya akan menjelaskan gambar di sini. Contoh 1 yaitu dikonfigurasikan untuk file dengan rasio baca untuk tulis tinggi dalam aplikasi dengan beberapa perwakilan lemah dan satu manajer replika. Contoh 3, dikonfigurasikan untuk file dengan rasio baca untuk tulis yang sangat tinggi, seperti direktori sistem dalam lingkungan 3 manajer replika. Algoritma partisi virtual. Gambar 2 partisi jaringan. Jika manajer replika gagal dan partisi virtual berubah selama transaksi, maka transaksi itu dibatalkan. Gambar partisi virtual, misalnya, partisi virtual memiliki waktu pembuatan satu set anggota potensial dan sekumpulan anggota yang sebenarnya. Anggota sebenarnya itu dari partisi virtual memiliki gagasan yang sama tentang waktu pembuatan dan keanggotaannya. Ringkasan. Model sistem di mana setiap objek logis diimplementasikan oleh satu set replika fisik. Seringkali pembaruan replika ini dapat dilakukan dengan mudah melalui komunikasi grup. Replikasi pasif. Toleransi kesalahan dicapai dengan pengarahan semua permintaan melalui manajer replika. Dan manajer replika cadangan mengambil alih jika ini gagal. Dalam replikasi aktif, semua manajer memproses semua permintaan secara independen. Itulah penjelasan sedikit dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.